ya nggak nyambung dong, ya kan? Nah itu pengalaman, tapi nggak masalah, ya. Tapi ya hanya bisa ngomong dan bisa tinggal 4 tahun dan resmi dikasih sama pemerintah sana itu sama adik ID card 2 tahun, sampai panjang 2 tahun jadi 4 tahun. Itu bisa bolak-balik. Padahal nggak pernah kursus bahasa Korea. Di sana sama pemerintah diajari juga free kursus bahasa Korea loh, enak loh. Jadi seperti itu ya. Terus need and good. Terus akan menciptakan konsumen dan habits konsumen. Tugas marketing bagaimana? Ya sama ya, kita mempromosikan marketing apa produk kita, ya kita memunculkan kebutuhannya dan lain sebagainya. Oke, next. Sampai jam berapa? Tadi kan nanti sampai jam berapa? Oh ya, lanjut ya. Selling, ini G-nya agak turun ini ya. Selling, sell penjualan. Ya bagaimana kita menjual? Itu penting ya. Seperti selling is demand fulfillment. Artinya apa? Demand itu kebutuhannya itu bagaimana untuk kita bisa menembus, bagaimana kita bisa menjual, memenuhi permintaan yang berujung closing itu loh. Ya kita tidak ingin langsung closing, tapi kalau ada ya alhamdulillah. Tapi ya kita bagaimana supaya bisa closing? Nah ini kita munculkan ini ya tadi kebutuhannya itu. Ya saya promosi tetap lewat online. Saya juga punya toko media, punya Shopee juga. Jadi produk-produk sekarang teman-teman ini enak untuk memasarkan bagaimana penjualan secara online. Apalagi sekarang ada COD, ya kan? Jadi untuk ongkirnya mereka yang tanggung, ya sudah mereka transfer saja. Sampai anti noda itu, waduh, banyak sekali permintaannya di luar kota, ya sudah kita fasilitasi dengan marketplace seperti itu, ya. Jadi untuk penjualan bisa kita lewat online ataupun lewat offline. Tapi tentunya kalau offline ini biaya operasionalnya juga harus kita hitung ya. Karena seperti saya produksinya itu di Rodoyo untuk parfum, laundry, sabun dan juga anti noda. Otomatis untuk membawa ke Blitar kalau bolak-balik, wah bagaimana? Ya sudahlah, saya akhirnya dirikan di Sanbos Sangitan situ ya. Itu untuk sebagai untuk outlet agar supaya nanti tidak bolak-balik untuk Blitar untuk meminimalisir biaya operasional karena fokus kita ke selling bukan cuma di Rodoyo tapi juga ke area Blitaraya. Ini caranya mensikapi selling itu macam-macam sesuai dengan kapasitas kita masing-masing ya. Terus memenuhi permintaan yang berujung dengan closing dengan cara apapun. Artinya apapun yang seperti yang halal ya, tidak boleh kita itu tipu ya. Saya dulu itu pernah ya undang teman-teman, saya kumpulin dalam satu tempat gratis. Ya saya jamu, ini bagian daripada anggaran untuk mempromosikan produk saya. Saya undang Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, saya mau demokan produk saya. Ini loh ya, anti noda bisa menghilangkan jamur, bahkan noda karat pun bisa langsung hilang. Nah sekarang ini ada workshop di Surabaya. Sebetulnya saya diundang karena ini ada acara di sana, tak suruh wakilin istri saya aja di Surabaya untuk mempromosikan produk saya di Surabaya. Seperti itu. Kita bagaimana meng-selling itu nanti ujungnya closing ya, seperti itu. Lanjut. Branding is demand adalah membuat suatu merek ya. Merek itu ya, kita mau buat yang mudah dihafal. Itu penting sekali ya branding itu. Karena kaitannya kalau kita produsen itu pasti nanti ada BPOM kalau makanan. Kalau nanti bahan-bahan laundry ada DEKOS ya, Departemen Kesehatan itu ada ya. Tapi sekarang itu banyak teman-teman yang sudah produsen, saya pakai DEKOSnya mereka. Saya pakai BPOM-nya mereka. Akhirnya saya hanya sebagai selling atau seller saja seperti itu. Agar terus-menerus terjadi repeat order, ya pastinya kualitas kita sama servis kita, kualitas produknya panjenengan yang tadi makanan, kualitasnya harus bagus. Bagaimana akan terjadi repeat order? Ya kita ramah-ramahin itu customer di servis. Gimana Bu kemarin yang sudah dibeli? Kira-kira bagaimana? Seperti kemarin saya hantar ke Solo kirim barang habis asar, beli selang sama setrika yang handle-nya aja saya datangkan dari Cina, bukan saya langsung satu kontainer ya, ngesuk dari Surabaya. Ada importer datangin satu kontainer, saya ngambil hanya berapa unit, ya saya jualin. Ya saya pola dan banyak-banyak, ya 50 unit, 100 unit, soalnya uangnya juga mahal ya. Itu kita servis kepada customer, ini saya pasangin selangnya, ini nanti regulatornya di motornya, konsultasi
free. Nah, ini bagian daripada untuk memunculkan repeat order di produk kita. Kenapa kok mereka itu beli ke saya? Padahal banyak penjual-penjual. Apa nilai tambah saya? Nah, nilai tambah saya itu free konsultasi. Ini penting ya untuk memunculkan apa repeat order. Ya. Oke, lanjut slide. Apakah Anda cenderung sebagai pekerja? Ya, siapa yang ingin jadi pekerja? Sudah pernah bekerja? Alhamdulillah saya guru bahasa Inggris. Wah, alhamdulillah. Saya dulu juga pernah jadi guru bahasa Inggris ya. Dulu ya, ini cerita pengalaman bahasa Inggris tahun 2006 di Lodoyo. Saya dirikan kecil-kecilan dulu. Tidak perlu langsung banyak. Saya sebar brosur. Waktu itu belum seperti sekarang era digital. Saya sebar brosur dari SD, dari SMP, dari SMA. Banyak yang daftar, ya 3 orang, 5 orang. Waktu itu saya buat sistem seperti pare. Setiap hari Senin sampai Jumat masuk, ya kan? Satu pertemuan 90 menit. Saya bulan pertama, kedua, ketiga itu basic, yaitu grammarnya. Setelah itu nanti bulan keempat baru conversation-nya, baru nanti 5 dan 6 itu praktisnya. 6 bulan selesai. Akhirnya menurut saya itu sampai 30. Dari yang ketiga itu jadi 30. Ya, saya tetap optimis. Bagaimana supaya muridnya tambah banyak? Saya melobi SMP buat proposal. Excuse me, permisi, saya mau mengenalkan lembaga saya namanya EEC, Effective English Course. Saya bisa nggak untuk masuk ke program ekstrakurikuler? Diterima, alhamdulillah dengan baik. Bisa. Akhirnya masuk di situ. 1 minggu 1 kali. Ya otomatis langsung muridnya banyak. No? Nah, akhirnya ada program waktu itu guru-gurunya disuruh privat ke saya. Wah, tambah income lagi kan gitu. Ya sudah, akhirnya dari anak-anaknya para guru itu ingin di privat, datang ke rumah. Ya apa-apa, saya datang ke rumah. Nah, ini pengalaman untuk kita mengasah diri. Akhirnya banyak. Seperti itu caranya. Ini yang pengalaman saya lakukan. Tapi sama juga punya trik and tips untuk meningkatkan bagaimana itu kualitasnya kursusan, bagaimana untuk memperbanyak siswa didiknya. Kan untuk punya proposal sendiri-sendiri ya. Ini apakah Anda cenderung sebagai pekerja? Silakan. Tapi kedepannya nanti pekerjaan Anda ini akan menjadi satu nilai bisnis ketika Anda munculkan mungkin punya produk apa, mungkin bukunya ya kan, diproduksi atau mungkin apalah ya, macam-macam yang kita munculkan. Silakan next. Nah, syarat apa yang dibutuhkan pekerja dalam negeri? Oh, ini banyak ya. Kalau di luar negeri itu tidak begitu banyak, beda ya. Kalau di dalam negeri ini kan bahasanya dalam negeri. Kalau luar negeri yang penting sama di sana itu sudah pekerjaan ngantri. Bahkan Anda jadi rebutan. Ini pengalaman pribadi ya. Kalau dalam negeri ya pasti ya kurikulum vitae ya, resume ya, persyaratannya pertama harus pasti diminta CV-nya mana, resume-nya mana ya, surat lamaran pasti ya, selanjutnya surat lamaran kerja bagaimana untuk cover letter dari diri pribadi ya, KTP, KK, kalau perlu apa itu surat kuning ada ya, ada nggak di sini? Tidak ada. Kalau dulu sekarang kalau butuh surat kuning, dulu waktu saya butuh SKCK sekarang. Dulu ada kartu kuning nah. Tapi sekarang nggak ada ya. Wow, enak. Jarang yang minta ya. Tapi ada mas. Saya jadi sales saja itu pengalaman juga. Ini Jalan Veteran itu dulu ada toko punya Cina itu seperempat motor. Itu dari produknya Densin, produknya Honda, produknya MPN, produknya apa Hokkaido. Tapi saya pegang satu provinsi Jawa Tengah. Pulang seminggu sekali. Kendaraan inventaris dari itu semua digaji 2.500.000 per bulan. Nah, waktu itu loh ya, gede kan. Tapi tanggung jawabnya satu provinsi. Nah, bagaimana penjualan saya itu kena target? Otomatis kalau kita itu bekerja under company atau di bawah perusahaan pasti kita di target, ya seperti itu. Nah ini persyaratan yang harus sama siapin desain fisik juga harus ada data seperti CV, identitas diri, pas foto, ijazah, kelas nilai dan sertifikat. Jalan yang lanjut. Ada yang luar negeri nggak? Oh nggak ada. Jadi pertanyaannya cuma materinya dalam negeri. Kalau luar negeri nanti bisa ditanyakan nanti sisi tanya jawab ya. Kayaknya ada di slide. Ya, ya udah. Persaingan yang ketat, pendidikan harus tinggi, harga gaji tinggi, nantinya hanya. Nah ini di Indonesia memang seperti itu. Tapi di luar negeri itu sepadan. S1 gajinya sekian, S2 gajinya sekian. Itu ada standarisasi berbeda-beda. Tapi kalau di dalam negeri
lihat dulu dong ada bagian apa. Nah baru akan gajinya di situ akan muncul. Silakan lanjut. Apakah Anda tertarik? Lanjut. Tertarik yang mana? Kerjanya dalam negeri atau yang ini? Ya, apakah sulit bekerja di luar negeri? Ya tergantung. Saya katakan sulit karena kenapa tidak tahu. Tapi kalau yang tahu, enggak sulit. Tidak harus pintar bahasa. Nyatanya saya kerja di Korea 15 perusahaan, 4 tahun saya lalui. Apakah saya bisa bahasa Korea? Enggak pernah kursus di sini. Tapi nyatanya bisa dan resmi. Dan bagaimananya itu ya nanti ditanyakan. Ya, karena semuanya itu tergantung pengalaman di lapangan. Ya, banyak yang bertanya, apakah sulit bekerja di luar negeri dan apa persyaratannya? Itu tergantung negara mana yang kita tuju. Kalau Korea, kita ada program namanya G2G, government to government. Mulai lulusan SMP, ya kan, sampai usia 39. Apalagi sama nanti strata 1. Nah, di sana sambil bekerja di manufakturing umpamanya, sama juga bisa kuliah UT, Universitas Terbuka untuk strata 2-nya. Atau ambil kuliahnya di sana untuk strata 2-nya, karena sudah strata 1 di sini. Itu juga bisa, ya. Terus bagaimana? Sulit nggak? Tergantung apa yang kau siapkan. Ketika kau sudah bisa bahasa Inggris, ya nggak sulit. Karena apapun ketika kita di luar negeri, bahasa internasionalnya harus dipenuhi. Ini nanti ada IELTS atau TOEFL dan lain-lain ya. Memiliki paspor, gampang paspor ya. Di Sengat datang bawa akte, bawa ijazah, bawa KTP, bawa kakak. Saya mau buat paspor. 650.000 dapat 10 tahun paspor ya.